wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Al-Mukarram segenap alimil ulama, para kiai, para asatidzah, para hujat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Bayyinah Mukarram ad-da'ilallah al-mujahid fisabilillah. Kita lihat dari sambutannya, kalimat dan ungkapan yang indah, insya Allah bakalan beneran jadi asatidzah. Mukarram Ustaz Ali Akbar, udah Ali Akbar, Ali itu artinya tinggi, Akbar itu yang sangat besar. Jadi ini isim manusia luar biasa. Telah mendesain panggung yang sebegini indah. Biasanya saya kalau ceramah itu gambar maupun pohon-pohonan saya pegang itu jarang yang asli. Dari tadi saya amati ini beneran pohon asli apa cuma sekedar pajangan. Mudah-mudahan setelah ceramah bisa dihadiahkan. Ini ada yang amin, ada yang anggap kayaknya. Ini penataan panggung walaupun sederhana, meja juga kayak terima tamu, bangkunya pun khusus buat hanya kori, jadi saya mesti berdiri. Juga Mukarram Ketua Subuh Gabungan Istana Baru Pak Haji Tony Ali, ini juga luar biasa betul dia punya nama. Mukarram Akhirnya Ustaz Terdi berdua, beliau kemarin silaturahmi ke rumah saya, berkunjung ke kediaman saya ke Cipayung. Makanya panitia hari ini gak usah pakai repot mikirin saya kudu jemput, dan gak usah pakai kudu ngantri, yang penting caranya musyawarahin aja. Benar begitu? Juga yang mulia Al-Mukarram Yai Haji Nafis Pertubi, beliau ini teman saya, sahabat saya, cuman kayak udah kurang kenal sama saya. Saya doain orang dia banyak ilmu. Juga Mukarram Ustaz Untung Karsono, bukan cuma pemberontak PKI, tapi juga yang jadi dai. Jadi nama terkadang itu memang image-nya semua terkadang jelek. Nama saya Zainuddin bin Haji Mu'alim Rainan. Orang panggil saya Ustadz maupun Kiai, terserah aja yang mau ngomong. Ada juga yang jadi calo. Itu kalau nanya jangan salah ditolong. Jadi di mana nih? Jadi bego. Ada juga. Makanya orang image-nya mungkin bingung melihat dai yang rambutnya panjang, memang jarang. Saya bilang mendingan gondrong jadi Kiai daripada kontak murtad, ya enggak? Al-Mukarram Ustaz Muhammad Ilyas, Mukarram Ustaz Saiful Hadi Al-Suta, juga Al-Mukarram Ustaz Hasrul dan Ustaz Zainal, serta beberapa teman saya yang memang udah akrab sama saya yang berdiri di pojokan salon. Mudah-mudahan gak keberisikan. Orang Ustaz Haji rajin batubara, ini orang seberang juga ini. Kalau udah ada batubaranya itu ke Medan-Medanan biasanya. Karam Ustaz Anwar, Karam Ustaz Makahdi. Juga sepuh kita, orang tua kita,
Mukarram Bapak Haji Mardan dan Ibu Haja Sariyah yang ngambil posisi yang lagi nyender. Emang kalau ngaji nyender pahala 25, main HP 15, main HP nyender kurus di sana. Bapak Ketua RW Agus Imron, Ketua RT se-RW 12 yang kayaknya kagak disebutin atu-atu sebab bisa nyita waktu. Sebab memang gak semuanya orang suka dengan yang namanya ilmu dan bertambahnya pengetahuan. Terkadang mubalik mulai bicara dan akan ceramah, rumor dan image ada juga yang berkata, wah rumahnya lama ini mah. Karena biasanya kita kuliah subuh cuma sampai jam 6. Makanya kita dari malam itu Masya Allah udah mengkondisikan biar kagak kesiangan, karena memang jam 1 baru balik. Ini mau balik memang sekarang lagi mulanya lagi naik daun saya sudah balik. Makanya saya terima kasih sama Al-Bainah, gak kudu pasang banner di pinggir jalan, gak pakai kudu ada unggul-unggul, karena terkadang belum dilaksanakan itu banner dijaga miring dengan pengil rubuh didiriin. Cuman kalau udah selesai saya pernah lihat foto saya itu nempel di warung Indomie. Udah sih ada angkalan itu. Warung Indomie dia kagak tahu itu kalau yang makan Indomie itu mubalik, dia kagak tahu. Kebetulan saya habis main sepeda karena saya punya komunitas sepeda, mampir makan yang sudah kudu foto gue dipajang di pagar. Begitu motonya palanya di bawah lagi kan. Ini keroman kepala ulama kurang menggah banget. Ini masih ada yang pakai masker baik itu ya. Ada. Ya masker sekali-kali dibuka biar nggak ngap ya Bu ya. Kalau orang pakai masker dari pagi sampai sore kagak dibuka udah kayak keramik miring karena kurang air. Mukarram Ketua MUI sahabat teman saya Haji Nasruddin pojok sono ya. Katanya pergi berhalangan, beliau memang keluarga dari Pak Sedam ya. Nahori Mansur itu keluarga besarnya, sahabat-sahabat teman-teman saya lama. Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Maulid Masjid Al-Bainah beserta jajarannya, ada panitianya jadi Maulid? Ada. Takutnya kalau gak ada panitia nanti saya kagak urus. Para tokoh masyarakat, paratur pemerintah, sepuh dan bini sepuh, serta beberapa orang ibu-ibu yang cukup ikut andil di kegiatan peringatan Maulid ini. Terlebih memang kaum hawa plus wanita memang kudu lebih giroh lagi dalam melakukan dan melaksanakan kebajikan. Karena setengah dari agamanya hilang, terhalang oleh karena haid, menstruasi, nifas dan lainnya, jadi kudu digetol. Cuman di sini saya lihat ini Maulid 2/3 diisi oleh bapak-bapak, sisanya 1/3 diisi sama ibu-ibu. Biasanya bapak-bapak hampir kagak kebagian tempat. Mandi sono doang ini. Berarti emang ibunya cuma segini-gini kali ya. Kalau dilongkan ini jandasnya duda semua ke sini. Malam hari ini kita kembali kumpul dan hadir di tempat yang mulia dalam rangka melaksanakan satu peristiwa yang kita oleh umat Islam memang tidak boleh terlupakan. Terlebih hampir 2 tahun umat tidak bisa berinteraksi antara ulama dengan umat, umat dengan ulama, ulama dengan umara, sementara itu dipisahkan dengan alasan pandemi COVID-19. Benar ya? Yang jadi korban itu bukan cuma masyarakat atau juga para pengusaha, tapi termasuk objeknya juga mubalik dan kiai itu jarang dapat undangan hingga jarang tampil di hadapan masyarakat, termasuk saya. Nganggur ada lama, undangan maulid sepi, tausiah kagak ada, paling banter cuma 7 hari, 3 hari, 7 hari, 3 hari, itu juga kalau dia mati. Biasanya bayarnya 7,5 sampai 1.000, ini peko gua ambil juga saking kagak ada. Di kampung. Dan sekarang ternyata kita mendapatkan kebebasan. Kembali umat dengan ulama bisa berinteraksi, terlebih saat ini kita sedang mengalami dekadensi moral, akhlak makin memprihatinkan, penyakit hati makin tumbuh dan subur serta dikasih
kalangan kita umat Islam, maka kita mesti kembali kepada apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya begitu gak ada larangan dari pemerintah, saya termasuk giat dan gembira. Begitu peringatan Maulid diperbolehkan, saya langsung ngambil spidol sama kalender. Saya bunder-bunder itu semuanya ada-adanya. Tanggal ini sampai nanya, itu ada ceramah, ayo mundurin baik. Ternyata benar tuh Pak. Kita kangen dengan suasana seperti ini Pak. Kita rindu nuansa yang seperti ini. Kenapa? Karena inilah yang membuat umat Islam akan mendapatkan kedudukan dan martabat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin nggak Pak? Ya Rabbal. Memang kalau ngaji habis subuh begini Pak, amin bareng sama Angop itu rata-rata. Benar ya Bu? Lagi ibu-ibu udah ngaji ada yang selonjoran kayak orang kelahiran. Bapak-bapak udah tukar kaki kiri kanan, putar lagi kanan kiri. Kenapa Pak tidak ada satu peristiwa yang hebat, tidak ada satu kejadian yang luar biasa selain diutusnya baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Makanya Indonesia sampai waya gini masih tetap aman dan kondusif. Kenapa? Karena masyarakat umat Islam yang terdiri dari 87,2% rata-rata berpaham ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti imam yang cinta kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita kalau maulid untung banget Pak, kita untung banget kita kalau maulid tuh Pak, untung banget kita. Bagaimana kita gak untung? Kita kembali lagi ingat kepada Rasulullah. Rasul sudah kita undang tadi Pak, Rasul sudah kita panggil tadi. Itu yang dibaca seperti Mahathir. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat Allah alaika. Itu kan pakai domir mukhatab Pak. Mukhatabnya mukhatab hadir, domirnya angka, bukan mukhatab goib, orang kedua yang diajak bicara. Berarti manusianya seperti Rasulullah ada di hadapan kita. Makanya tadi sampai kita ucapkan marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban jadal husaini. Selamat datang wahai cahaya kedua mataku, selamat datang wahai cucu kedua Hasan dan Husain. Yang ditutup dengan doa itu berarti du'auhu bihaqqin nabiyika wal anbiya'i alladzi qabli rasulillah. Makanya kata Nabi, is'alu bijahi fa inna jahi adimun indallah. Karena nama Nabi itu bisa dijadikan wasilah, bisa dijadikan sesuatu untuk segala kepentingan dan urusan kita. Kenapa kita sampai saat ini masih aman, masih tentram? Karena Nabi dijadikan sebagai suatu jalan untuk memohonkan perlindungan dan pertolongan kepada Allah. Amin ya Rabbal alamin. Enggak ada kemenangan kalau tidak ada peringatan Maulid. Makanya wa min ta'dhimi sallallahu alaihi wasallam al-farhu bi lailati wiladati wa qiyamu 'inda dzikri wiladati wa qira'atil maulid wa it'amu ta'am. Maulid itu kan rumusannya cuma 4. Bahagia, senang dan gembira atas diutusnya beliau. Berdiri menghormati sebagai tanda ta'zim atau takriman ke atas kehadiran Rasul. Kemudian kita baca riwayat serta perjuangan dan kehidupan beliau dalam rawi yang kita bacakan tadi. Terakhir nanti disempurnakan dengan yang nama it'amu ta'am, makan bareng. Ini kira-kira padang apa kagak gitu Pak? Ini untung banget kita Pak, ini maulid dipisahin sama ibu-ibu tuh, lihat guru snacknya maupun buahannya pilihan. Enggak ada yang berani nyentuh karena guru belum mulain. Coba di tempat ini ibu lagi hilang ini, coba ya. Ibu-ibu kan kagak mulai makanan nganggur, dia main tublok aja berbeda kita. Bagi maulid ngaji pada bawa tas, kebinya enteng lah, kurang ngiring lah, coba. Is'alu bijahi fa inna jahi adimun indallah. Rasul itu umurnya singkat, cuma 63,4. Jumhur ulama menyatakan umur beliau itu cuma sampai 63 tahun saja.
nabi dan rasul dari 124.000 nabi, 313 sampai 315 rasul yang dakwanya paling singkat hanya 23 tahun saja, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Islam disiarkan di semenanjung Balkan sampai akhirnya ke bagian utara di Afrika, ya Pak. Dan akhirnya Islam itu sampai ke tangan kita. Dan ini merupakan satu hikmah dan nikmat yang paling berharga buat kita umat Islam. Ya Allah, kita pilih umat kita Nabi Muhammad SAW, Masya Allah. Makanya kita lihat di sebelah timur saja bagaimana ada ujian di Brebes. Kemudian Pandeglang 2 kabupaten pun terhantam banjir bandang. Mobil yang sedang melintas, ya Allah Pak, mobil sedang melintas di Cadas Pangeran, tiba-tiba bukit runtuh, batu yang besar jatuh menimpa para pengendara yang sedang melintas. Bagaimana untuk mengamankan situasi dan keadaan kita? Wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sekali-kali Allah tidak akan pernah mengadab mereka sedang engkau ya Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Janji Allah ini pada surat Al-Alaq tidak akan pernah keliru. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wa ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Allah memberikan jaminan, walau anna ahlal qura aman wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun. Jikalau seandainya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya akan kami berikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Amin ya rabbal alamin. Makanya saya pengennya maulid jangan sebulan, jangan 2 bulan, saya pengennya maulid 12 bulan, saya pengen. Jadi mau balik kagak ada berhenti-berhenti sama, bener gak gitu Pak? Lah iya, ceramah kan itu obat. Pas saya bilang kalau kita sakit urusannya fisik, banyak rumah sakitnya. Kalau kita sakit urusannya badan dan fisik kita, banyak pula dokter spesialisnya. Tinggal bagaimana persiapan pulusnya. Asal ada dan memadai, kita bisa tunjuk rumah sakit mana dan dokter yang mana yang kita suka untuk membantu kita. Tapi kalau penyakit rohani itu tidak akan pernah bisa sembuh dan tidak akan pernah bisa sehat kalau bukan karena nasihat-nasihat agama. Begitu saudara-saudara sekalian ya. Gua kalau sama kira nama dikit karena gua lapar, bener enggak gitu. Anak muda tim hadro begini bagus. Kebanyakan tim hadro habis ampil hilang, robana ini tinggal. Oh di sini mereka duduk, kenapa? Ini penerus Pak. Makanya ketika masjid kehilangan makmum, jamaah sudah tidak lagi makmur, paham sudah mulai banyak yang membingungkan umat, maka peringatan maulid mesti dan harus kita laksanakan. Begitu sudah satunya. Karena ada nikmat yang luar biasa. Idza marartum bi riyadil jannah fartau qalu wa mariyadul jannah ya Rasulullah qala madalisul ilmi, kata Nabi itu ya. Makanya kenapa ibu umurnya panjang Pak rata-rata? Kenapa waktu ibu-ibu umurnya lebih panjang dan hidupnya lebih berkah? Pertama, kalau yang namanya silaturahmi, kita orang laki nggak bakal melawan sama orang perempuan Pak. Kita yang nyari duit susah sumbel, berangkat pagi pulang malam, berangkat sore pulang pagi, berangkat sore pulang sore, berangkat pagi pulang pagi. Ada yang berangkat kagak pulang-pulang orang nyari duit. Paling banter cuma ganti kaos oblong kita, tapi lihat orang perempuan, masya Allah hidupnya makin barokah. Makanya kalau punya bini rajin ngaji, silaturahmi kemana be nyampe, kita orang laki kudu peka dan tanggap dandanin tuh bini. Itu istrinya siapa? Ustadz Ali Akbar. Pantes. Itu siapa belajar di memakai kutang bang? Bini RT. Sabtu pekan hari Minggu pagi Pak. Orang yang lebih dipentingkan jogging dan jalan kaki. Apalagi orang sekarang kagak boleh lihat lapangan kosong. Nggak, itu perlu di gedung, ada di pinggir jalan saja. Dipergunakan oleh kaum ibu. Oh ya, ibu-ibu. Senam di pinggir jalan. Pakai baju rada tinggi Pak. Dia punya celana ketat, semua
liukan-liukannya terlihat. Benar nggak begitu? Bener Pak, kadang-kadang nenek-nenek ada yang pakai legging sampai geledek. Kalau gue jadi malaikat gue rorot tuh. Bayangin aja saudara kita. Buat apa kita sehat fisik kalau tidak sehat rohani? Karena tidak ada nilainya di hadapan Allah. Terkadang dia senam di pinggir jalan, gerakannya itu pas sangat erotis, dia ngikutin musik tapi matanya jelalatan. Saya itu pernah lihat begitu Pak, saya bilang subhanallah, astagfirullah, alhamdulillah. Bapak Ustaz begitu lah, Ustaz juga manusia PH, bukan begitu. Sekarang Pak, masa Allah di jalan kita bisa lintas nih Pak. Orang gampang marah, gampang emosi, gampang tersinggung. Padahal bukan pada haknya, hak orang lain yang direbutnya. Ditegur masih galakkan dia. Berarti manusia sudah makin jauh dari syariat dan nilai-nilai agama sekarang Pak ya. Orang gampang marah, gampang tersinggung tuh lihat. Wah sekarang di jalanan Pak, saya lintas tiap hari jalan, tiap hari saya, Masya Allah. Ini saja ntar dari sini ke Jakarta, langsung balik lagi arah Rawadinol. Coba lintas. Makanya karena Ustaz Derby sama Ustaz Ali Akbar sudah rindu saya, makanya semua agenda saya batalin Pak. Ceramah di Kalideres gua tolak. Karena kalau gua terima anyut gua. Benar gitu. Ceramah di lubang buaya, 7,5 bayi aja saya gak terima di lubang buaya. Kurang hebat gimana, ketahuan 10 juta. Enggak saya terima, karena kalau gua terima mampus di lubang buaya. Bener gak ibu-ibu, Masya Allah kita kumpul di bareng didandanin nilai-nilai agama, silaturahmi kita bareng. Penyempurna dan seluruh rangkaian ibadah itu adalah subuh. Jika kau ingin melihat orang yang beriman, cukup kau perhatikan sholat subuhnya. Buat apa kita jogging olahraga berkilo-kilometer sementara kita tidak benahi kita punya hati, gak ada nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu saudara-saudara. Kita kan berdoa semua orang kalau pengen sehat itu rumus agama dipraktekin loh Pak. Dipraktekin Pak. Orang dulu itu hidupnya sehat-sehat sekalipun memang gak pinter. Sekolah pun jarang sampai ke perguruan tinggi, SR pun jarang ditemukan kecuali orang yang berada, tapi berumur panjang. Hidup itu bukan cuma nyari dunia, dana ya dumu dunyanun. Hancur, sedang hancur, hancur-hancuran. Orang kan cuma mikirin dunia, seolah dia akan hidup selamanya. Padahal umur itu dibatasi oleh kita. Apalagi kita orang laki, ya. Umur kita jangan terlalu panjang, gak Pak? Jangan. Kalau bisa kita matinya duluan Pak, kalau bisa emang. Sebab kalau mati kita duluan, bini kita ada yang ngurus, kita diurusin sama bini. Diurusin pula amanah dan keturunan kita. Tapi kalau bini lewat duluan, umur kita berlebihan, apalagi iman kagak ada, kesehatan nggak bisa terjaga, nggak bisa jalan-jalan, kita mau boneka Pak dan coba. Lagi orang perempuan kalau ditinggal sama laki, itu dia gimana hidupnya makin makmur. Lah janda jarang ada yang susah Pak. Kenapa? Karena identik santunan yatim itu belakangnya pasti janda-janda. Santunan yatim itu iringannya janda-janda. Saya belum pernah diundang ceramah santunan yatim belakangnya juga lagi segala begitu. Benar nggak begitu? Makanya lihat itu Pak, Nabi Muhammad Sayyidatul Aminah 2 bulan sedang mengandung Rasulullah. Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib, anak ketiga dari Abdul Muttalib. Karena Abdul Muttalib itu kan anaknya 6 orang. Yang pertama Abu Lahab, yang kedua Abu Thalib, yang ketiga Abdullah, yang keempat Ibnu Abbas, yang kelima Sofiyah, dan yang keempat Hamzah bin Abdul Muttalib. Abdullah itu menikahi Siti Aminah. Makanya bocah-bocah sekarang itu ibu-ibu kudu diajarin dan diperkenalkan kepada keturunan Nabi, bukan nyanyian. Anak yang kudu diajarin mah anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muttalib, pamannya bernama Abu Thalib. Mari kita mengenali. Emang kakek ngikutin berubah suara. Keluarga Nabi loh, keluarga yang terpuji, keluarga suci. Sayyid Abdullah meninggal dunia sebagai seorang wanita
sama seperti ibu, berduka dan sedih hingga tidak tertahan keluar air mata. Tapi orang perempuan itu biasanya lebih tegar ketimbang orang laki-laki. Begitu Pak, orang perempuan mah. Orang laki-laki itu orang perempuan itu lebih tegar ditinggal sama bininya biasanya Pak. Sedih keluar air mata, tapi tetap tegar. Makanya kalau suami meninggal, ninggalin anak, ngikut emak itu rata-rata sama utah. Biar gimana keurus itu anak. Tapi kalau emaknya meninggal dunia, anak 5 ngikut bapaknya, bisa aura-aura bocah, coba deh. Apalagi ngambil perempuan ini sampai ibu sambung, ibunya akan bener udah bocah kami menggap sadar. Makanya bapak jangan niat ngandung lagi, ngandung jangan dah. Niat mau nikah lagi kesianan orang waduh kecuali tiai nggak ngapa-ngapa kalau tiai. Ya itu no problem kalau tiai apa? Karena tiai memang karena hiburannya. Nonton dangdut malu aja sampai lagi. Jadi mainnya kok bakal mencos lo mudah. Iya makanya Rasulullah itu hebat ya Pak. 2 bulan Sayyid Abdullah wafat. 6 tahun sedang butuh kasih sayang, ibunya meninggal dunia. Sedang disayang oleh kakeknya Abdul Muthalib, 8 tahun usianya. Beliau meninggal dunia, pindah-pindah beliau saudara. Makanya banyak di dunia wanita hebat, melahirkan orang hebat. Seperti Nabi Muhammad punya ibu, gak punya bapak. Mahatma Gandhi punya ibu, gak punya bapak. Thomas Alva Edison punya ibu, gak punya bapak. Termasuk Presiden Soekarno punya emak, gak punya bapak. Itu rata-rata ibu bisa didik anak jadi orang hebat, saudara kuliah. Begitu Pak, makanya ente mudah ya, udah mulai berpikir sebelum cari pasangan, ngukur diri, ya kan? Wajah pas-pasan kayak gini, apa nih kan? Jangan lu jelek, jadi jelek, anak lu jadi jelek nanti. Ya. Tahun lu pendek, punya gini pendek, kemudian hilang, google ya kan? Iya, gue itu bini gue kita listrik mati, gue udah susah dicari Pak. Yang paling kagak agama itu jadi ukuran Pak, agama. Bisa gak kita jadi imam nih buat diri kita? Kenapa? Ku anfusakum, ku aidinan nisai wal aulad, ku anfusakum, ku alimu ahlikumul khair. Makanya kenapa lakot kana itu pakai lam taukid Pak, bentuknya isim nakirah ya. Lakot kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini bulan dibelah duanya setengahnya buat Nabi, yang setengahnya dibagi 2, sepertiga buat Nabi Yusuf, yang sisa sepertiga buat para Nabi dan Rasul lainnya. Nabi mau pakai setengah, gak ada sejarah Nabi-Nabi lain bisa mengimbangi keindahan, kesempurnaan Nabi kita Muhammad SAW. Itu sudah dibuktikan oleh Nabi Adam ketika beliau melakukan dosa dan kesalahan. Anna Adam alaihissalam fala bihaqi lama khalaqtani ya bihaqi Muhammadin anta firali. Ya Allah, dengan pangkat dan keutamaan Muhammad, ampuni aku. Sampai Allah tanya sama Nabi Adam, qala kaifa arafta Muhammadan? Qala khalaqtani wa nafakhtu fi ruhi wa tahtu 'aini fa ra'aytu 'ala syarqil arsy la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu annahu al-haqqi 'alaika hatta qala ismuhu bismika fa qala na'am wa ghufira bi syafa'atihi. Konsepnya begitu saudara. Makanya kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Sudah dijamin bagi ini. Kalau umatin dia beruntung jannah. Semua umatku akan masuk ke dalam surga. Amin ya Bapak. Mau sembahyang kayak mau kaget, mau menggah kayak mau kagak, pokoknya masuk. Cuman bicara masuk ada yang sampai lama bener Pak. Nah kalau model kayak Bapak ini kayaknya model cepet ini. Apalagi sedang sama dia mau lolos langsung ini kayaknya. Kan gua mah kagak ngaminin. Apa menggah bisa ini? Ibu sekarang makanya sekarang ini agama dirusak oleh kaum Hawa. Kaum Hawa sekarang yang bikin orang-orang gak akhlak lain. Padahal sebelum Islam datang di daratan Cina itu perempuan sama seperti barang perniagaan bisa ditransaksikan. Di pemahaman agama Hindu Buddha di India itu kalau suami mati ini kudu ngikut. Setelah Islam datang syariat dibawa oleh Nabi Muhammad, maka perempuan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan sampai ada surat An-Nisa saudara. Maka Rasul sebelum dia meninggal dunia wasitnya di samping as-shalah, tapi juga Rasul berwasiat An-Nisa. Begitu ibu ya. Begitu ibu ya Bu ya. Maka sekarang kalau bocah nakal jangan nyalain bocah Pak. Jangan nyalain anak, berangkat dari kedua orang tuanya. Kenapa? Karena anak itu ala sukawiyun, biar bagaimanapun anak tidak akan berjauhan dengan orang tua. Seperti buah yang jatuh pasti tidak akan berjauhan dengan pohonnya. Begitu agama kita, masya Allah Pak. Anak ada jadi anak, bocah di sana, ada jadi kuntil anak sudah.
Karena orang dulu mah nggak ada penting penataran. Indonesia ini pak terlalu banyak penataran, kurang keteladanan saya bilang. Sekarang di Indonesia rakyat makin susah saudara ya. Kenapa pemerintah bisnis dengan rakyatnya? Sekarang kita pak TV canggih, TV pada masa Allah pak TV. Ya Allah TV pada kesemutan TV sekarang TV pada kesemutan goblok gitu pak. STB-nya kita beli tetap nggak ada gambar karena antenanya dendek. Sekarang ini coba pak TV tuh hilang gambarnya. Coba udah berapa kali nonton TV? Di lantai pertama TV 2, di lantai kedua itu TV 2, pada gabung. Cuma ada gresek-greseknya doang pak. Orang yang jualan nggak kasih mudah buat rakyatnya. Harga pertama 120, rame naik 130, 160. Kemarin gue nanya 220 kan lebih mengganggu itu. Udah dibeliin STB-nya pak, kudu beli antena, antenanya kudu ditinggiin. Bocah pengen nonton YouTube, kudu beli alatnya lagi, kagak semunggah sekarang ini. Bener gak gitu pak? Masya Allah, kemarin gara-gara virus kita atuh amal aja saling mencurigai. Kagak boleh lihat orang batuk, itu udah nyureng wah kayaknya corona nih orangnya. Goblok banget kita sekarang. Apa kita bikinnya ya Allah. Makanya barokah itu ziaratul khairnya sulit kita cari. Makanya jangan berjauhan dengan ulama dan para kiai. Ya kan, qala Ibrahimul Khawas dawal qalbi khamsyatu asya'atul ya bimujalasatil ulama wasmal kalamul hukama. Duduk bareng sama ulama, cari kesejukan kedamaian hati dengan para hukama. Jangan berjauhan dengan mereka, karena yang bikin nyaman hidup dan beriman hanya para ulama saudara-saudara sekalian kuliah. Masjid udah gak ada imamnya pak. Saya 2 kali ke Mekah, beda sama di sini saya. Di Mekah itu sholat pak orang tunggu waktu, bukan kayak kita waktu nungguin orang. Ya kan, di sana kalau sholat pak, masya takbiratul ihramnya saja kita punya di dada sampai bergetar pak. Allahu Akbar. Boleh. Langsung pak, tapi kalau dipraktekin di Al-Bayyinah, masyarakat ngomong, wah imam lama itu bayangin bayang lama itu bener. Bismillahirrahmanirrahim. Wah beneran lama bayangin. Mau cewek itu orang pas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Malah kerja masuk pagi ini kagak turun. Mau cewek itu pak. Ar-Rahmanir-Rahim. Kagak gue ikutin udah di masjid. Mau cewek itu agak berhenti pengen apa sih pak. Dia sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terpaksa dia tuh Allahu Akbar ngikut juga. Imam Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Kagak baca doa kita apa dia bujuk. Makanya udah bulan Ramadan nih, dikit lagi cuma di awal, dikit lagi Ramadan akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ketua DKM Ustaz Ali Akbar pekat anggap imam pilih. Kalau di pekan pertama semangat masih gede, cari yang rada tua. Imam, dia baca Fatihahnya 5 menit. 2 minggu kemudian orang udah mulai lelah, pilih imam yang rada gacor. Sebab masjid itu sholat imam yang dilihat, bukan banyaknya orang. Giliran siapa ini? Ah ini lama ini malam besok nih. Ini lama ini tandai pak orang. Makanya kawin makin kemarin orang bukan makin banyak, kalau perlu imam didorong sama kita tembok. Lagi-lagi mesti di pinggir komplek begini, pilih imam yang cakep. Imam yang bacanya bagus. Al-Makhlidil huruf wasifat ya, at-takbir tilawati tahsin. Yang makhlid hurufnya, suaranya, kalimat-kalimatnya indah. Quran itu ada aturan-aturannya pak. Buat orang sholat nyaman di tempat kita. Ikuti biasanya dibawa, yang benar dibawa, dipraktekin. Tapi kalau sholat itu harus bisa meringankan makmum. Orang boleh sholat baca surat panjang, tergantung. Rasul bukan seperti kita. Kalau dia sholat sendiri, 3 ayat pak bisa langsung berapa surah dibaca sama dia. Tapi kalau dia sendiri, dia nengok ke belakang, dia perhatikan jamaah. Mana banyak ini antara orang tua dengan yang muda, maka diringankan dan menyenangkan orang yang mengikuti. Bukan kayak kita. Kalau kita mau sholat pak buah di belakang kita ada mertua, Fatihah luar biasa. Ngapa mertua begini, gue juga yang mata dan merasa sayang kita. Nah anak muda yang suaranya bagus, ini tuh nanti masih bagus. Ente jadi imam, baca kalimat
jamaah masjid mentereng luar biasa megahnya. Kadang-kadang Pak yang ajan saya perhatikan orang yang udah ujur Pak. Begitu musim hujan bangun 3:30. Makanya marbot rata-rata masuk surga Pak itu. Kenapa sih kalau marbot masuk surga? Bangunnya duluan, buka pintu, hidupin lampu, nyampun karpet, bersihin toilet, kamar mandi, dia berwudu, sholat tahiyatul masjid, sholat sunat wudu. Setelah itu jam 4 kurang seperempat baru dia buka. Assalamualaikum. Aku kan ada begini suaranya Pak. Jadi orang semuanya bangun dan kaget dan langsung komen mereka. Kayaknya ada mati lagi nih keluar. Ada di marbot. Ente suara yang bagus-bagus sekarang udah tahu. Ambil tuh. Lu kalau ada wak, kalau lu gak biasa itu kagak bakal ketemu. Suara lu biar kata bagus, tapi kalau nggak dibiasain kagak bakal nyambung. Tahu-tahu megang mic baik, ayat salam wa akbar lah. Karena kalau gitu ribet banget ya Bu ya. Ini kalau gitu kok. Ibu juga sekarang punya wajah pas-pasan ngikuti sunnah Rasulullah. Yang laki betah di rumah, karena kan ibu dia sama lakinya ya. Pagi dulu kuliah, siang dulu, sore dulu, malam dulu. Nah kalau ibu kagak peka kagak tanggap. Nah orang laki kagak betah ibu. Punya wajah pas-pasan, pilok-pilokin. Ya kan mata rumahnya kagak ada indahnya, kasih eyeshadow, biar kayak pelangi. Kalau kena blau aur-aur gitu. Bibir hitam yang dianggapin baik, kasih lipstick deketan merah. Orang laki kalau ngeliat perempuan bibirnya merah, itu miring kayak rame Pak. Luar biasa sudah. Pakai minyak wangi kalau mau tidur sama laki. Ini kalau mau kondangan pesta pergi jauh, berbuka 3 meter orang hilang, wanginya masih ketinggalan. Giliran tidur sama laki, pakainya autan sopel. Bininya dicium pipinya pahit, lehernya pahit. Minyak wangi dipakai remason, minyak kayu putih ditaruh di pala. Bagaimana laki mau enak? Orang perempuan, orang lakinya itu luar biasa, sehatnya luar biasa. Minum jamu telur bebek nggak boleh ketinggalan. Ngajak tidur, bini suka nolak. Mama, bagaimana kalau malam hari kita ngisi pulsa? Oh sorry papa, jaringan lagi kurang bagus. Orang laki kan batang menyerang, nggak ada sejarah orang perempuan laki-laki lemah. Nawar terus. Mama, papa sudah tidak tahan. Ayo kita ngisi pulsa. Sorry, batunya lobet. Orang laki kalau dia lagi minta, ditolak Pak, resikonya besar. Besok ini nawarin 2-3 hari. Papa, sinyal lagi bagus, batu habis dicas. Ayo kita ngisi pulsa. Oh, sorry mama, papa sudah ganti kartu. Let's go. Ngapain lagi lo, beda. Kalau kartu udah ganti, Pak, lu pokoknya kan. Nah makanya maulid itu biar ada asarnya Pak. Maulid biar ada asar, biar ada asarnya. Setelah peringatan maulid, paling tidak jamaah pertama. Wa amiru masajidahum wa hiya haram dzikrillah. Kiamat itu nyata dan hampir terlihat, masjid berlomba-lomba makin mewah, megah. Tapi orang jarang memakmurkan masjid dan mau berada di belakang imam saudara. Makanya saya kasih tahu, Ustaz Aliabar, kalau ada masyarakat warga yang tidak pernah ikut sholat berjamaah, tidak pernah bermakmum dengan imam, satu saat dia meninggal dunia, jangan sekali-kali disolat di masjid, taruh di posyandu, suntik dulu pakai vaksin dulu gitu. Dan iya, masih hidupnya dia nggak pernah masuk masjid, masa mati masuk masjid, nggak ada sejarah Pak. Orang itu kebiasaan hidup keseharian, maka mati akan seperti itu. Itu kebiasaan kita, rajin silaturahmi, berbuat kebaikan. Apalagi sekarang sedekah tanpa ulwala, sedekah tanpa ulwala, sedekah biar berengan. Kenapa? Karena cuma itu yang bisa jaga kita, yang bisa selamatkan kita. Itu saja yang bisa jaga kita, saudara sekalian terlihat. Makanya maulid ajang silaturahmi antar umat Islam. Dalam rangka mengobati penyakit-penyakit yang sekarang banyak melanda kalangan kita umat Islam, sebagai upaya untuk tetap mensiarkan agama Islam, sebagai kewajiban untuk menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kenapa? Ini hanya mediasi saja Pak. Judulnya Taklimul Muta'alim, Majlis Mudzakarah ini. Manggil mubalek, manggil kiai 2, 3, 4. Suruh ngapain dia? Suruh menyampaikan masalah-masalah keagamaan. Berarti kan taklim itu. Taklim judulnya Pak, mubalek dipanggil. Makanya kalau ceramah, mubalek atuh baik ini usah dari dia enggak? Aman mubalek satu Pak. Coba kalau 2, 3 mah lomba sudah kan. Ya kan guru saya Abu Hanifah begitu ngobrol sama saya. Lu kalau dakwah biar kata jangan lembek-lembek. Biar manusia dikerasin aja banyak yang gas enggak apalagi lembek. Sesuai sama rambutnya. Bener begitu. Ya Bu ya. Bu, begadang lagunya Roma, lagu dangdut dari sore tadi. Ibu kalau ngeliat jam lama-lama takutnya dia ada yang jatuh cinta. Iya. Saya lagi. Ya salam.
Begitu ya enggak? Asabiyah pondok pesantren, banyak santri pada jalan-jalan. Ustaz Jainuddin memang kagak begitu keren, tapi banyak anti orang pengen kenalan, ya kan? Begitu saudara. Senyum-senyum loh, ya kan? Kalau senyum sehat, orang yang mulai pendek sama tawar ada susah. Artinya murid-murid baik, itu mah bisa kesetruk saudara. Iya dong, coba ya, bebas kita hidup di dunia ini. Selama tidak berbentur dengan nilai-nilai agama, insya Allah sehat walafiat. Back to masjid, back to Quran, back to salat. Ya kan, kembali masjid, kembali musola, kembali pada Quran. Karena upaya orang di luar Islam, bagaimana sayakti ala ummati zamanun yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihum Allah bisalasin baliyatin qulnaha yurfa'ul barakatu min kasbihim wasanya yusallallahu alaihim sultanan dhalim wasalisa yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Nyata sudah sekarang berkah makin sulit kita dapatkan. Keberkahan menjadi hal yang Masya Allah langka betul. Pemimpin-pemimpin sudah banyak orang-orang yang zalim, yang mereka hanya memikirkan diri dan perutnya serta kelompoknya. Mereka sengaja menghancurkan nilai-nilai agama. Terakhir banyak orang yang meninggal dunia sementara imannya tidak terbawa. Orang ketakutan kagak buku lagu, ya kan lari dari masjid, yang ngaji, atau mandi dalam kamar, garas betul begitu. Maka juga sehat Pak, sembahyang subuh, bangun dulu supaya subuh, sholat kita, bareng-bareng sehat kita. Ya kan, Romai Rama udah bilang hari pagi memang perlu, tapi jangan lupa subuh ya, sembahyang lu, itulah. Jangan demi kesehatan, lalu Tuhan kau lupakan, itu kan nasihat buat kita ada. Inilah kesehatan mau demi dunia, mau utamakanlah sholat, mau demi akhirat, mau benar dia Bapak. Dengar dulu ajan subuh, sholat dulu baru lari. Buat apa lari ke sembahyang mati jalan garus betul. Enggak begitu. Ibu juga sama, didik tuh bocah biar bener anak. Bocah nakal karena dia Romai-Rama bikin syair lagi, bukan lagu ini masjid Pak, syair. Ya kan? Itu semua konsepnya kayak begitu Pak. Bila wanita sudah sibuk bekerja, anak-anak kehilangan pembina. Bila wanita sudah sibuk bekerja, anak-anak kehilangan ratunya. Tuh. Bukan salah mereka kalau mereka bina, bukan salah mereka kalau tidak bermoral. Bukan hanya makanan, bukan hanya pakaian, yang lebih butuhkan cinta dan kasih sayang. Coba kelakuan bermandi itu. Omang mau cerdas Pak, biar gitu jenius dia mah. Dia kan lewat di Tanah Baru, ada orang menyiram kembang, dia lewat langsung jadi lagu dia Pak. Teng teng ceret, teng teng ceret, teng teng ceret, teng teng ceret, teng teng ceret. Omang tuh, otaknya kita mah nggak nyampe sono-sono Pak. Tadi bawa mobil disalin kaget jadi lagu Omang, rem tangan tuh dia mah. Mantap Omang mau otaknya jenius dia mah. Kita tapi mengata-ngatain mulu kita mah. Udah selama udah 1 jam ini mau ke Jakarta ini, kalau mau lama mas sebentar honornya sama wes. Ya kan, gitu aja ya Bu ya. Pokoknya saya mohon maaf kalau saya ngomong kasar, emang saya orang kasar. Gua kalau orang halus gua gak kepetan ini. Tapi kok ayah-ayah bergantang ada itu. Begitu aja. Mudah-mudahan silaturahmi kita berkah hari ini. Mendatangkan keberkahan buat kita umat Islam. Allah kumpulkan bareng kita di atas dunia. Allah kumpulkan kita dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Nabi Muhammad pasti akan masuk surga. Ini haramul jannati ala sa'iril umami hatta tadulah wa ummahatuka. Ya Muhammad, surga itu haramkan buat umat-umat lain sebelum umatmu masuk ke dalam yang pertama. Boleh ya? Yang haramul jannati ala sa'iril anbiya hatta tadulah anta kata Nabi. Begitu juga surga. Enggak bisa dimasuki oleh nabi-nabi yang lain kalau bisa masuk sebelum kau yang Muhammad masuk yang pertama ke dalamnya. Baru nabi lain ngikutin. Tapi Allah jemur padi di tengah sawah. Cakepnya baru banyak gitu. Jemur padi di tengah sawah. Jemurnya di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung pelatuk di tengah sawah. Pakai kakek mau buntelan. Ini penceramah udah ngantuk matanya, bikin kopi dong biar buntelan. Allah Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.